dari semua mobil Cina yang ada di Gias 2024 ini yang paling Cina. Ini adalah Jetour Dashing alias Sun Gokong. Yuk kita bahas. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada sebuah Jetour Dashing dan mobil ini adalah salah satu di antara dua mobilnya Jetour yang pertama kali dibawa ke Indonesia. Nah, kenapa tadi saya bilang Sun Gokong? Kalian kalau kepo ya, atau mungkin lagi nganggur, kalian bisa googling atau mungkin buka Wikipedia dan cek nama mobil ini, yaitu Jetour Dashing. Dan ada terjemahan secara literal bahwa Jetour Dashing itu artinya adalah Monkey King. Iya, Sun Gokong. Dan satu lagi yang unik kenapa saya bilang mobil ini Cina banget adalah platformnya. Platform yang dipakai mobil ini namanya adalah Kunlun Architecture. Dan Kunlun itu artinya adalah gunung dewa-dewi yang ada di Cina. Ini bingung ya, bahas mobil atau bahas mitologi Cina? Ya udah, nggak usah lama-lama, kita bahas eksteriornya seperti apa. Oke, kita mulai dari bagian depannya dulu. Kalau kalian perhatikan wajah depannya ini unik ya. Kalau kalian lihat bagian lampu dan juga siluet bagian sampingnya ini lihat sedikit agak atas, ini rasa-rasanya kayak melihat sebuah Lamborghini Urus versi budget gitu ya. Dan grillnya itu garis-garis seperti ini dengan lampu yang ada bagian samping seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang versi warna hitam kayak di depan, ini lampunya kayak hidden gitu ya. Jadi satu sama grillnya. Dan yang unik adalah di bagian dalam lampunya ini ada tulisan Drive Your Future. Yes, ini adalah slogannya dari Chery. Karena memang Jetour ini adalah anak perusahaan dari Chery. Tapi beda, kalau Chery itu naungannya ada di bawah Chery Internasional, Jetour ini naungannya ada di bawah Chery Auto. Nah, dikit kita turun ke bawah, ini ada kotakan biasanya dipakai buat millimeter wave radar. Dan mobil ini juga punya ADAS ya. Di sini juga ada kamera buat kamera 360. Dan buktinya ada ADAS, di bagian atas itu ada kameranya ya. Logo Jetournya gede di sini. Jadi dari jauh udah kelihatan ya kalau ini sebuah Jetour. Dan Jetour Dashing ini punya kembaran namanya Tiggo 6. Tapi Tiggo 6 kalau nggak salah dia full listrik. Sedangkan mobil ini kalau kita buka kap mesinnya, di bawahnya ada mesin 1500 cc turbo dengan torsi dan tenaga yang mirip banget sama Omoda. Bahkan torsinya sama plug ya, 230 Nm. Tenaganya sekitar 156 PS ya. Dan kita di sini bisa lihat ada spesifikasinya. Dan yang unik adalah ternyata mobil ini tuh punya dua tipe, yaitu Prime dan Signature. Ya, kayak Hyundai. Kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini kita lihat dia pakai ban dengan profil 235-55 R19 karena ini adalah tipe signature-nya. Sedangkan yang di depan itu warna hitam, bannya lebih kecil dengan ring 18 karena dia yang tipe Prime. Ada cladding dengan warna plastik gini ya. Spionnya tentunya ada kameranya dan dia untuk handle pintunya model flash seperti ini ya. Jadi tentunya kalau dia ngunci dia akan masuk ya. Di bagian samping sini ada ala-ala cladding dengan garis-garis seperti ini ya. Dan by the way dia ground clearance-nya sekitar 160 mm. Kalau untuk sebuah crossover sebenarnya agak sedikit kurang tinggi ya. Dan untuk dimensi keseluruhan dari mobilnya dia itu sekitar 4,5 meter. Kalau kita bandingin dengan Omoda dia sedikit lebih gede. Omoda sekitar 4,4 meteran. Dan di window lainnya dia ada chrome yang shiny gini ya. Mungkin kalau kalian suka yang chrome-chrome kayak gini mungkin akan suka. Tapi kalau nggak suka ya tinggal di delete chrome aja. Kita lihat ke bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakang ini ada logo Jetour yang gede banget ya, emblem gini, dan juga nama dashingnya ini emblemnya juga gede. Yang unik adalah lampunya nih. Lampunya kalau dari samping ini ada tarikan seperti ini yang kayak Lexus ya. Dan bagian sininya dia sipit, dan kalau kalian cek ke detail di dalamnya ini kayak ada checker flag-nya gitu. Secara detail sih bagus ya. Dan juga bagian bawahnya ini bumpernya ini ada tarikan-tarikan garis ala-ala diffuser. Kalau yang bentuknya seperti ini yang langsung ingat adalah MG4 ya, MG4 EV. Jadi ada tarikan seperti ini. Dan yang unik lagi adalah di bagian atasnya. High mount stop lamp-nya biasanya itu kan garis lurus saja. Di sini ada 3 titik garis seperti ini. Ya mungkin karena kita jarang lihat yang seperti ini jadi kesannya agak sedikit aneh. Kita lihat langsung ke bagasinya karena dia sudah power back door. Jadi kita tinggal pencet aja dan langsung kebuka seperti ini. Dia dikasih tray ya. Bisa kita lipat seperti ini dan di bawah ada tempat penyimpanan lagi ya. Di bawahnya ada ban yang space saver.
Ya, seperti ini. Ada lampu kanan dan juga kirinya, dan juga ada gantungannya. Itu aja sih di bagian belakangnya ya. Dan by the way, kalau nggak salah, mobil ini suspensi belakangnya itu sudah independen loh. Ya mungkin jadi mirip-mirip sama Omoda yang GT ya. Ya nggak masalah karena sebenarnya juga sama-sama mobilnya Chery. Kita lihat ke interiornya. Oke, kita masuk ke interior dari mobil ini dan memang kayaknya akan banyak hal yang mirip banget dengan Chery, terutama Omoda ya, karena memang mobilnya hampir-hampir sekelas dan juga banyak common parts-nya. Pertama kita ngomong setir ya, dia ada pedal shift-nya sini dengan pengaturan tilt dan teleskopik, bagus ya. Dan saklar lampu ada di kanan, sudah auto, saklar wiper di sini. Untuk panel instrumen dan juga sistem infotainment-nya dia nyambung. Bagus ya, kelihatan modern, tapi memang secara ukuran nggak seperti mobil Cina pada umumnya, biasanya gede-gede banget ya. Ini mostly soft touch ya, kalau kita pegang-pegang ada aksen ala hijau-hijau. Kalau yang di Prime itu aksennya warnanya kalau nggak salah merah ya. Lalu AC-nya di sini ada 3 kisi di sini ya. Kita tidak melihat ada tombol fisik, jadi sepertinya di sini adalah touch untuk AC-nya. Bagian tengah, kalau kita buka, dia ada power outlet dan juga ada 2 USB Type A. Bisa taruh-taruh uang receh gini. Ada wireless charger dengan fan lagi. Ada, ini bisa taruh kunci di sini juga ya. Cup holder juga. Tuas transmisinya di sini untuk transmisi P-nya, lalu di sini untuk electronic parking brake-nya. Di sebelah kanan ada tuas untuk spionnya ya. Dan untuk konsol tengah masih ada, bisa dibuka gini. Dan kursinya dia sudah lapis kulit ya, dengan jahitan yang banyak banget. Bahkan jahitan yang banyak banget itu juga ada di door trimnya ya. Bahkan door trim itu jahitannya ada 3 lapis gitu. Agak rame ya emang ya. Tapi yang di sini sih lumayan rapi kalau kita perhatiin. Dan kursinya, ini kalau kalian familiar, ya emang mirip sama kursinya si Omoda 5. Nah, di setirnya ini banyak tombol-tombol ya. Ada tombol buat ADAS-nya ya, buat adaptive cruise control. Dan yang uniknya di sebelah kanan ini, kita nggak tahu itu tombol apa. Ini biasanya kalau kotak gini dan kosong ini kan trackpad ya. Tapi sepertinya sih ini dummy ya. Jadi untuk di setirnya tombolnya ini banyak banget. Oke, kita ada di bangku baris kedua dari si Jeto Dashing ini. Dan yang langsung kelihatan ada panoramic sunroofnya di bagian atas ya. Dan ini kursi bagian depannya dia ada lubangnya kayak gini ya. Bener-bener mirip sama Omoda. Ada tempat penyimpanan kantong-kantong ini. Dan juga di sini juga ada. Ada kisi AC-nya. Ada charger Type A dan juga Type C ya di sini bagian belakang. Dan juga masih ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup seperti ini. Nah, dia ada armrest dengan cup holder di bagian tengah. Dan ini masih soft touch semua ya. Tapi kalau kita rasain ya, begitu kita duduk begini, ini garis bahu sama garis jendelanya lebih tinggi garis jendelanya. Jadi kesannya agak sedikit klaustrofobik gitu ya, agak sedikit tenggelam ke bagian bawah seperti ini. Untuk posisi duduk saya ya, dengan tinggi saya 169 cm, ini kaki masih sisa lumayan, kepala sisanya banyak ya. Jadi ini duduknya cukup enak ya sebenarnya. Tapi memang dia nggak full banget ya untuk kursinya, supportnya, dan kaki saya agak sedikit naik seperti ini. Dan untuk duduk belakang, ini 3 orang bisa proper karena sudah ada headrest-nya dan juga sudah ada seat belt-nya. Dan di sini ada audionya ya. By the way, dia speakernya totalnya ada 8. Kecil ya. Oke, jadi kita udah lihat eksterior dan interior dari mobil ini. Kita sampai di kesimpulan. Ini adalah salah satu mobil yang dibawa oleh Jetour Indonesia pertama kali ke Indonesia saat ini. Dan sudah ada 2 tipe ya, ada yang Prime dan juga ada yang Signature tadi. Tapi sejauh ini kita belum dapat harga resminya berapa. Nah, yang terpenting adalah tentunya pricing harga dan juga keseriusan dari Jetour Indonesia untuk menggarap segmentasi dari Dashing dan juga X70 Plus ya, yang satunya ya. Kita mau lihat sih nanti pricingnya sekitar berapa, terus mereka apakah ada komitmen pabrik juga atau gimana, kita nggak tahu, kita akan tunggu seperti apa. Kalau menurut kalian gimana si Jetour Dashing ini? Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya itu aja dari Autonext kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga subscribe buat yang belum, mampir-mampir juga ke Instagram, TikTok dan juga sosial medianya Autonext yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.